Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A dengan mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami akan menjelaskan tentang subnetting menggunakan IP versi 4 versus IP versi 6. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Puspitasari dengan NIM akhir 1017 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Citra Durastari dengan NIM akhir 1009. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Dan tujuan dari subnetting ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu supaya alokasi alamat bisa lebih efisien. Dan kedua itu untuk membantu mengontrol lalu lintas data dalam jaringan. Dan ketiga itu agar pengelolaan jaringan jadi lebih mudah, apalagi kalau jaringannya besar atau punya banyak perangkat. Dan di IP versi 4 ini memiliki alamat 32 bit dan alamat IP ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama network ID atau alamat ID dan host ID. Dan kita menggunakan yang namanya subnet mask seperti 255.255.255.0/24 untuk menentukan bagian mana yang menunjukkan jaringan dan mana yang menunjukkan host. Dan pada IP versi 6 yang panjang alamatnya 128 bit ini, subnetting dilakukan dengan membagi alamat menjadi prefix dan interface ID. Interface ID ini biasa disebut juga dengan host, dan kita menggunakan yang namanya prefix length. Misalnya /64 untuk menunjukkan batas antara jaringan dan host. Dan dikarenakan alamat di IP versi 6 ini sangat banyak, subnetting di sini lebih difokuskan untuk pengorganisasian dan bukan untuk menghemat alamat seperti di IP versi 4. Baik, sebelum kita mempelajari subnetting lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu IP address. Jadi IP address itu adalah alamat yang berupa angka atau bisa dibilang juga sebuah alamat berupa angka yang juga berfungsi sebagai pengenal untuk komputer atau perangkat lain dalam jaringan. Dan setiap perangkat dalam jaringan itu harus mempunyai IP address agar bisa saling bertukar data. Maaf. Jadi setiap perangkat itu seperti laptop, ponsel, atau printer itu yang terhubung ke jaringan itu pasti memiliki alamat IP agar mereka bisa saling berkomunikasi. Bisa dibilang IP address itu seperti alamat rumah, dan tanpa alamat kita nggak akan tahu kemana harus mengirim sebuah data, seperti itu. Dan IP address ini sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada alamat jaringan atau network ID, dan yang kedua itu ada alamat host atau host ID. Dan host ID ini identitas spesifik perangkat di jaringan tersebut atau di jaringan itu. Dan ada dua jenis IP address yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada IPv4 dan IPv4 ini adalah versi yang paling banyak digunakan atau versi yang paling digunakan saat ini. Dan IPv6 ini adalah versi baru yang dikembangkan dikarenakan jumlah alamat IPv4 ini hampir habis. Atau IPv6 ini jumlah alamatnya itu lebih banyak sampai triliun gitu. Sedangkan IPv4 ini hanya memiliki alamat 4,3 miliar seperti itu. Dan berikut ini adalah perbedaan atau perbandingan IPv4 versus IP versi 6. Untuk panjang bit di IP versi 4 ini memiliki 32 bit, sedangkan di IP versi 6 ini memiliki 128 bit. Dan untuk format penulisannya juga pastinya berbeda, dan di IP versi 4 ini desimal dan dipisahkan oleh titik. Dan untuk di IP versi 6 ini heksadesimal dan dipisahkan oleh titik 2. Dan untuk contoh alamat di IP versi 6 ini 192.168.1.1. Nah, untuk IP versi 4 ini kan dipisahkan oleh titik seperti yang ada di dalam format penulisan ini. Dia bilang kalau misalkan dipisahkan oleh titik, dan benar ini dipisahkan oleh titik. Dan untuk IP versi 6 ini dipisahkan oleh titik 2, dan contohnya seperti ini 2001.2 0db8.2 85A3 dan seterusnya. Dan untuk IP versi 4 ini ada broadcast address-nya, dan untuk IP versi 6 ini nggak ada broadcast address-nya dan dia memakai multicast. Nah, ini adalah perbandingan IPv4 dan IPv6 dalam formatnya. Nah, formatnya di IPv4 seperti ini, dan di IP versi 6 seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan dari sebelum tadi, IP versi 6 ini memiliki 4,3 miliar alamat address. Sedangkan untuk IP versi 6 ini lebih banyak. Dia memiliki 340 triliun seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik dari IP versi 4. Yang pertama, IP address versi 4 ini adalah versi IP address yang digunakan saat ini. Dan IP versi 4 ini adalah numerik 32 bit yang ditulis sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya seperti ini, 192.168.1.1.
192.168.23.12. Dan yang kuning ini, format yang kuning ini adalah format setelah dikonversi ke biner seperti itu. Dan setiap angka di alamat IP ini disebut dengan oktet, dan nilainya antara kisaran angka di setiap oktet ini adalah 0 hingga 255. Jadi 192 ini adalah oktet pertama, lalu 168 oktet kedua, lalu 323 oktet ketiga, dan 12 itu oktet keempat, seperti itu. Namun sayangnya di angka-angka desimal ini nggak bisa langsung dibaca oleh komputer. Jadi komputer itu hanya memahami angka dalam format biner, yaitu kombinasi angka 1 dan 0 seperti ini. Ini adalah format dalam binernya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengubah IP ke dalam bentuk biner. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada dua cara umum untuk mengubah desimal ke biner. Yang pertama itu metode pembagian 2 berulang. Jadi metode pembagian 2 berulang ini setiap oktet akan dibagi dengan bilangan 2 dan nantinya akan menghasilkan, dan setiap tahap dibagi dengan bilangan 2 itu akan menghasilkan bilangan biner 1 atau 0. Jadi 192 ini bisa habis dibagi 2, maka hasilnya akan 0, dan bisa saja saat dibagi 2 itu hasilnya nanti sisa 1. Jadi bilangan biner ini terdiri dari 1 dan juga 0. Dan yang kedua itu ada metode tabel bobot. Dan metode tabel bobot ini juga ada 8 bit yang terdiri dari 128, 64, 32, 16, 84, 21. Dan di sini saya menggunakan metode tabel bobot. Nah, untuk metode tabel bobot ini yang pertama kita harus memeriksa dulu dari kiri ke kanan. Jadi memeriksa dulu dari kiri ke kanan, dan jika nilai itu digunakan kita beri angka 1, dan jika nilai itu tidak digunakan maka kita beri angka 0, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita konversi oktet pertama, yaitu 192. Nah, untuk 192 ini kita bisa mengambil angka 128. Nah, dikarenakan kita bisa mengambil angka 128, jadi kita menggunakan 128 dan memberi angka biner 1. Nah, 128 ini kan masih kurang dari 152, jadi kita bisa menambahkan lagi dari kiri ke kanan ya, jadi urut, jadi dari kiri ke kanan dulu. Kita bisa menambahkan 64, 120 dikarenakan 124 ditambah 64 itu kan hasilnya 192, jadi kita bisa menambahkan juga 64, seperti itu. Nah, dikarenakan 128 ditambah 64 ini sudah memenuhi oktet 1, yaitu hasilnya 192, maka dari oktet hasil ke kanan ini bisa kita kasih bilangan 0, dikarenakan sudah tidak digunakan lagi karena sudah memenuhi. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk oktet 1 ini setelah dikonversi ke biner maka hasilnya 11000000 seperti itu. Lalu lanjut ke oktet kedua, itu sama halnya dengan oktet pertama tadi. Kita cek dulu dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa mengambil 128, 32 dan 8. Kenapa kita tidak mengambil 64? Karena nantinya akan melebihi 168 ini, karena 128 tambah 64 kan 192, jadi kan melebihi dari oktet 2 ini, jadi kita bisa mengambil 32. Nah, dikarenakan setelah mengambil 32 ini hasilnya masih kurang atau masih belum memenuhi oktet 2 yaitu 168, maka kita bisa tambah lagi dengan bit 8, seperti itu. Lalu untuk hasil selain dari yang bisa digunakan 1 itu akan menjadi 0. Nah, seperti itu, dan dapat disimpulkan hasil konversi binernya itu hasilnya ini 10 10 10 0 0. Dan untuk oktet ketiga dan 23 itu kita mengambil 16, 4, 2 dan 1. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah 0 0 0 1 0 1 1 1. Untuk oktet terakhir yaitu oktet keempat, yang dapat kita ambil itu dari kiri ke kanan, pengecekan dari ke kanan itu angka 8 dan 4, karena 8 dan 4 kan hasilnya 12, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan hasil konversi binernya itu 00 00 11 00. Nah, dari sini dapat kita simpulkan keseluruhannya bahwa alamat IP 192.168.23.12 ini menghasilkan setelah dikonversi biner hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu dia cara mengkonversi dari IP versi 4 ke dalam bentuk biner. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit kenapa IP versi 6 ini dikembangkan. Jadi IP versi 6 ini dikembangkan dikarenakan saat internet pertama kali dikembangkan itu para pembuatnya tidak menyangka internet akan berkembang secepat saat ini, dan mereka berpikir bahwa lebih dari 4 miliar alamat IP versi 4 ini akan
Namun nyatanya itu belum cukup dan penggunaan alamat versi 4 itu kini sudah hampir mencapai batasnya. Maka dari itu dibuatlah API versi 6 dengan panjang 128 bit dan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Ya itu yang saya jelaskan sebelumnya itu ke alamat IP-nya itu bisa mencapai triliun. Nah, untuk versi jelasnya nanti untuk IP versi 6 akan lebih dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Jadi selanjutnya yaitu IP versi 6 yang merupakan versi IP address berikutnya, di mana perbedaan utama antara IPv 4 dan IPv versi 6 itu yang sudah dikatakan pada rekan saya yaitu pada panjang alamatnya, di mana alamat IP versi 4 itu kan alamat numerik dengan 32 bit, sedangkan IP versi 6 adalah IP address dengan format heksadesimal 128 bit. Nah, heksadesimal ini menggunakan kombinasi angka dan huruf pada alamatnya. Jadi dengan jenis alamat ini, IPv6 itu dapat menghasilkan 340 adresilian IP address, atau dengan kata lain 340 triliun. Itu adalah angka 340 dengan 36 digit angka 0 setelahnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya IPv6 ini lebih dari cukup untuk masa mendatang. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, IP versi 6 adalah alamat heksadesimal 128 bit. Dapat dilihat ini terdiri dari 8 set 16 bit dengan 8 set dipisahkan oleh titik 2 seperti yang bisa dilihat pada PPT. Jadi dengan cara yang sama saat kita mengkonversi alamat IP versi 4 menjadi bilangan biner, inilah cara kita mengkonversi bilangan biner menjadi alamat heksadesimal. Dalam IP address versi 6 ini, setiap karakter heksadesimal itu mewakili 4 bit. 4 bit pertama dan meletakkan bit-bit itu dengan menggunakan tabel 4 bit yang kita sebagai acuan, di mana tabel yang mencakup 8, 4, 2 dan 1. Jadi jika kita menghitung angka yang ada 1 di bawahnya, bisa dilihat bahwasanya mendapatkan angka 2. Jadi 2 adalah karakter heksadesimal pertama dalam alamat IP versi 6 ini. Jadi mari kita lakukan 4 bit berikutnya dan letakkan di bawah tabel 4 bit kita. Jika kita menghitung semua angka yang kita punya, 1 di bawahnya kita mendapatkan 1. Jadi 1 adalah karakter heksadesimal kedua di IP address ini. Jadi mari kita lakukan set 4 bit berikutnya. Dan jika kita menjumlahkan semua angka yang kita punya, 1 di bawahnya kita mendapatkan total 13. Tapi masalahnya adalah karena 13 adalah angka 2 digit, kita tidak bisa menggunakan angka 2 digit untuk mewakili 4 bit. Dan itu karena dalam format Excel, desimal angka 2 digit itu harus diwakili dengan satu alfabet, yaitu A hingga F. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan tabel lain untuk setiap 4 bit yang jumlahnya 10 atau lebih tinggi. Jadi dalam tabel di atas ini, jika jumlahnya 10, maka kita akan menggunakan huruf A. Atau jika jumlahnya 11, maka kita akan gunakan B. Tapi dalam hal ini jumlahnya kita adalah 13. Jadi sekarang untuk karakter ketiga dalam bilangan biner kita akan mendapatkan D. Jadi dalam contoh terakhir kita, mari kita lakukan set bit keempat. Dan jika kita menjumlahkannya, kita mendapatkan angka 10. Jadi kita memiliki karakter 2 digit lagi, yang berarti kita harus mengubahnya menjadi satu karakter alfabet. Jadi kita melihat tabel kita di sini 10 berubah menjadi A. Jadi 16 bit pertama dari IP address biner versi 6 ini kita diubah menjadi alamat heksadesimal sebagai 21 DA. Jadi selanjutnya untuk cara perhitungan subnetting IP versi 6 ini, yang pertamanya itu memahami struktur alamat IP versi 6 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua itu menentukan prefix awal dan tujuan subnettingnya. Kemudian yang ketiga, hitung berapa bit tambahan yang diperlukan dengan rumus jumlah subnet 2 pangkat n, yang dimana n itu jumlah dari bit tambahannya. Kemudian tambahkan bit tersebut ke prefix untuk mendapatkan prefix subnet baru dan menentukan subnet address dan jumlah host setiap subnetnya.
Kemudian langsung pada contoh perhitungan subnetting IP versi 6-nya. Dengan studi kasus, sebuah perusahaan diberikan blok alamat IP versi 6 dengan sebagai berikut: 2001.2 FA30.2.2 dengan prefiks slice 40. Nah, perusahaan tersebut itu memiliki beberapa divisi dan setiap divisi membutuhkan satu subnet dengan prefiks slice 56. Berapa banyak subnet yang bisa dibuat? Lalu berikan contoh 4 subnet untuk 4 divisi yang berbeda. Nah, lalu pembahasannya di sini untuk mengetahui jumlah subnet yang bisa dibuat dari blok slice 40 menjadi slice 56, kita tinggal mengurangkan prefiksnya. Jadi 56 dikurangi 40 sama dengan 16 bit tambahan untuk subnetting. Maka jumlah subnet yang bisa dibuat adalah 65.536 subnet dengan alamat subnet untuk divisi aset operasional teknologi kepegawaian dengan seperti pada slide ini. Berbeda pada 001, 0002, 003, 004. Kemudian berikut referensi pembelajaran terkait IP versi 6. Kita mengambil dari YouTube, dari beberapa video YouTube. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.